Semangat pagi di hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini tanggal 20 Mei diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Latar belakang Kebangkitan Nasional mengutip Kemendikbud RI. Hari Kebangkitan Nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan Budi Utomo. Peringatan Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei diambil dari tanggal lahirnya organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, School Thought of Leading Fund Indonesia Action, menandai kebangkitan nasional Indonesia. Sejak tahun 1908 itulah sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Anggota keluarga Allah, pergerakan nasional adalah masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Sutomo dan kawan-kawan ingin mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Keinginan tersebut terkait dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Gagasan itu muncul karena melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda yang membuat bodoh bangsa jajahannya. Pendidikan rakyat Indonesia, terutama kaum pribumi rendah, tidak mendapat informasi atau tertutup dari dunia luar. Dr. Sutomo beserta para pelajar Stovia mendirikan perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari bangsa-bangsa lain. Tokoh kebangkitan nasional yang terkenal disebut dengan 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro Suwardi Surya Ningrat. Anggota keluarga Allah, entah kebetulan atau tidak, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini, kita anggota keluarga Allah sebagai orang percaya juga diberi bacaan Alkitab berdasarkan kalender gerejawi tentang
kebangkitan. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan kesaksiannya kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama atau 1 Korintus pasalnya ke-15 ayat 42b sampai dengan 49 demikian. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikian kesaksian 1 Korintus 15 ayat 42b sampai dengan 49. Anggota keluarga Allah, jika kebangkitan nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, sebagai orang percaya, hari ini kita disadarkan akan adanya tubuh alamiah yang pasti binasa, kemudian perlu melanjutkan hidup dengan semangat baru, yaitu semangat tubuh rohaniah yang tidak bisa binasa. Ayat 42b memberikan kesaksian, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Apa yang membedakan antara keadaan tubuh alamiah dan tubuh rohaniah? Anggota keluarga Allah, tubuh alamiah ditaburkan dalam kehinaan dan kelemahan, sedangkan tubuh rohaniah dibangkitkan dalam kemuliaan dan kekuatan. Tubuh alamiah adalah hina dan lemah karena tidak bisa hidup tanpa tubuh rohani. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Demikian kesaksian yang tertulis dalam ayat 48 bagian A. Anggota keluarga Allah, kita tahu tanah adalah benda mati yang tempatnya hanya diinjak oleh orang. Bahkan saat hanya menjadi debu tanah, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang hanya membuat kotor di segala benda yang ditempeli. Namun demikian, saat dalam debu tanah terkandung unsur-unsur lain, masih bisa bermanfaat untuk kesuburan tanah itu sendiri yang bisa menumbuhkan tanaman. Misalkan saja saat setelah terjadi peristiwa gunung meletus,
para petani di lereng gunung, mereka justru bersukacita dengan hasil letusan debu yang ada, karena itu membuat subur tanah yang mereka garap. Artinya di dalam debu tanah tadi ada kandungan unsur-unsur yang lain yang ditambahkan, berbeda dengan debu tanah yang sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Demikian akan berputar terus-menerus dengan tanah. Pada saat ada unsur yang lain ditambahkan, dia bisa bermanfaat bagi tubuhnya sendiri karena bisa menumbuhkan tanaman, tapi pada saatnya akan binasa dan hilang lenyap. Begitu juga tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah. Pada saatnya akan binasa dan hilang lenyap karena hanya bersifat jasmania. Segala sesuatu yang bersifat jasmania, keadaannya adalah fana, sementara dan terbatas. Pada saatnya hilang lenyap. Untuk itulah kehidupan selayaknya dilanjutkan dengan yang tidak binasa, tidak bisa hilang lenyap, yaitu dengan menggunakan tubuh rohania. Karena tubuh rohani berasal dari surga. Kalau tubuh jasmaniah tadi berasal dari debu tanah, tubuh rohani berasal dari surga. Anggota keluarga Allah, ayat 47 memberikan kesaksian kepada kita, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Karena berasal dari surga, tentu sifat yang dibawa, tata cara kebiasaan hidup yang dibawa, pasti juga dari surga. Padahal kita semua yakin bahwa sifat dan tata cara kebiasaan hidup surgawi adalah segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, sifat dan keadaan surgawi adalah langgeng, abadi, tidak bisa lenyap. Yang berbeda dengan sifat jasmaniah yang fana tadi, yang pasti hilang lenyap. Mari sebagai anggota keluarga Allah kita melanjutkan kehidupan dengan semangat, bukan hanya peringatan kebangkitan nasional, tetapi hari ini kita juga diingatkan, dibangkitkan dengan kesadaran aku butuh tubuh rohaniah. Dan itu sudah kita terima lewat karya penyelamatan di dalam penebusan tubuh dan darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Kita sudah menerimanya. Tinggal kita melanjutkan hidup dengan ketaatan penuh seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, Sang Anak Domba Allah, ketika berkarya dalam penyelamatan yang dikehendaki Allah. Di sanalah kita melanjutkan hidup dengan tubuh rohaniah, dan kita yakin kekekalan yang kita capai adalah damai sejahtera. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita akan bersama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah, yang hari ini pada peristiwa yang diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana pada waktu itu seluruh komponen bangsa dan negara ini diingatkan dengan semangat nasionalisme, disadarkan untuk berjuang demi kemerdekaan. Tetapi itu masih perjuangan secara tubuh jasmania. Hari ini kami diingatkan bagaimana kami disadarkan bahwa keadaan tubuh jasmania adalah fana, akan binasa, tidak langgeng,
dan pada saatnya akan hilang lenyap. Namun kami masih memiliki tubuh rohania, dan itu sudah diberikan lewat penebusan tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Tatkala kami menggunakan cara hidup tubuh rohania, cara hidup yang berasal dari surgawi, dengan ketaatan, dengan ketertiban, kami akan hidup menuju damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu kami peroleh, kami merasakan kekekalan yang sejati di dalam tubuh rohania kami. Penantian kami akan peringatan kedatangan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong bagi hidup kami. Tuhan berkuasa penuh hingga pada saatnya hari Minggu yang akan datang, ketika kami memperingati turunnya Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Kami semakin dilayakkan untuk menikmati dan menggunakan hidup secara tubuh rohania seperti yang telah diberikan Kristus sendiri. Aktivitas kami apapun hari ini kami haturkan ketika kami menggunakan kehidupan tubuh rohania, sekalipun kami masih memiliki tubuh jasmania. Yalah kehidupan, kami berdoa untuk anak-anak kami ketika mereka belajar di situasi yang sulit, terutama di saat pandemi, di mana tubuh jasmania kami akui terbatas adanya, pada saatnya bisa hilang lenyap. Anak-anak kami juga boleh belajar akan kekekalan yang Engkau berikan di dalam tubuh rohania lewat penebusan tubuh dan darah Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga tatkala ada di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi, karena dampak pandemi COVID, karena usia lanjut, karena sakit penyakit apapun, kami itu pun tetap mengandalkan Tuhan dengan tata cara hidup rohania yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang, sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara ini, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara lewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk dalamnya para medis yang bekerja penanganan pandemi saat ini. Biarlah kasih kuasa-Mu, kebijaksanaan yang dari Tuhan, yang selalu dirasakan dan ditambahkan menjadi hikmat yang baik untuk kehidupan masyarakat di dalam bahu-membahu membangun kehidupan untuk menggapai damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai menjadi pionir-pionir mewujudkan kehidupan berdasarkan tubuh rohania yang telah diberikan oleh Kristus, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Kerinduan untuk membangun kerukunan di dalam kehidupan bersama di bumi pertiwi, dengan toleransi, dengan saling menghargai, sekalipun dasarnya berbeda-beda, baik suku, agama, ras, dan segala yang ada berbeda-beda, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaannya. Tuhan menopang, Tuhan menolong bangunan kerukunan yang ada di bumi pertiwi. Itu doa kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Kedamaian dunia yang sedang dikoyakkan dengan peristiwa peperangan di jalur Gaza, biarlah kasih-Mu yang tetap melingkupi untuk semuanya, untuk kebaikan. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan semuanya. Amin. Sekarang kita melanjutkan kehidupan, sekalipun kita masih berada dalam tubuh jasmania, namun kita boleh menggunakan tubuh rohania yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, dengan tetap membawa berkat yang diberikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah hidup dengan menggunakan tubuh rohania. Amin.